Halo Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Selamat berjumpa lagi di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa, yang telah menggantikan kami di kayu salib. Dengan demikian Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah selanjutnya kami terus mengikut Tuhan, berjalan di belakang Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita baca Yosua pasal 3 ayat 4, 5, dan 6. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bacaan ini mau menggambarkan relasi antara Tuhan dengan umat. Nah, jadi ceritanya bahwa kali ini bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi mereka tidak tahu jalan yang akan mereka lalui, jalan yang akan mereka tempuh. Maka peraturan yang Tuhan berikan adalah tabut Tuhan yang mempresentasikan kehadiran Tuhan. Jadi tabut itu kan lambang kehadiran Tuhan. Itu jalan duluan di depan. Nah, tabut ini diangkat oleh para imam, yaitu orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi yang ditunjuk untuk angkat tabut ini, mereka mengangkat tabut, lalu kemudian mereka berjalan dulu, lalu nanti bangsa atau umat akan berjalan mengikuti tabut ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu di ayat 4 dikatakan bahwa maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ketika berjalan menyeberangi Sungai Yordan, jalan ini kan belum pernah ditempuh oleh umat Israel. Maka Tuhan berjalan di depan. Umat berjalan di belakang mengikuti Tuhan. Menarik banget ya. Nah, karena itu tekanannya pada ayat yang ke-6, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Menyeberanglah di depan bangsa itu. Artinya tabut jalan duluan, baru bangsa ini mengikutinya. Apa artinya Bapak Ibu? Itu nanti kalau kita tarik di dalam penggembalaan ya, seperti kalau para gembala menggembalakan domba-domba, itu mereka jalannya di depan. Lalu dikatakan bahwa Yesus adalah gembala. Yesus jalan di depan. Umat mengikutinya. Menarik sekali Bapak Ibu. Kalau gembala jalan di depan berarti dia yang buka jalan. Kalau ada apa-apa di depan sana, gembala kena duluan. Ada semak duri, ada ular, ada harimau, ada singa, ada jurang, ada gunung. Gembala hadapi duluan. Jadi segala macam masalah itu gembala yang pasang badan. Karena dia jalan duluan, dia buka jalan. Umat terlindungi di belakang. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah Tuhan terhadap kita. Gembala yang kita kenal dalam Tuhan Yesus juga seperti itu terhadap kita. Ia di depan. Ia membuka jalan. Ia yang pasang badan. Ia menghadapi semua. Dan kemudian kita mengikutinya. Kita hanya mengikuti. Kita ada di belakang. Semua sudah ia persiapkan. Kalau ada ular, dia lawan dulu. Ada singa, dia lawan dulu. Ada harimau, dia lawan dulu. Ada jurang di depan, dia berhenti dulu. Dia sudah tahu duluan untuk melindungi umat. Bagi umat adalah harus mengikuti di belakang Tuhan. Mengikuti di belakang gembala. Jadi jalan mengikuti pasti aman. Kalau kita mengikuti Tuhan, pasti jalan kita aman. Karena Tuhan sudah persiapkan semua. Bahkan sudah melindungi kita. Sudah menjaga kita. Sudah mempersiapkan penjagaan-penjagaan, pembelaan-pembelaan terlebih dahulu. Seperti Tuhan Yesus ya, ia mati duluan, dia anak sulung, dia mati duluan,
untuk membuka jalan bagi kita kepada Allah. Bagian kita adalah ikut Tuhan persis-persis. Jangan melenceng ke kiri, jangan melenceng ke kanan. Jalan ikut Tuhan. Maka kita akan terselamatkan, terlindungi, terjaga dengan baik. Marilah kita menjadi pengikut Tuhan yang taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, berjalan di depan kami, membuka jalan bagi kami. Engkau beresin semua sebelum kami melalui jalan itu. Dan ketika mengikuti Engkau, kami tidak akan pernah tersesat. Karena Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu. Biarlah di dalam ketaatan kami menjalani kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Di dalam ketaatan mengikut Engkau, kami menjalani tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan usaha-usaha yang kami jalani. Di dalam ketaatan kami bersekolah. Di dalam ketaatan kami membangun relasi hubungan dengan sesama kami di dunia ini. Biarlah kami persis-persis mengikuti setiap langkah kaki Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Dan ketika Tuhan percayakan tanggung jawab macam-macam di tengah-tengah masyarakat, di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itulah kami melakukan tanggung jawab kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.